Lim, yang bener dong main lu. Itu atas kosong, jaga jangan farming mulu Iya nih turretnya, aduh. Farming mulu kayak petani jaga. Aduh. Iya nih, skin doang bagus, beban kayak Sakura. Aduh, udah hancur turretnya. Nggak bisa ini mah kalah. Nggak ada depan, nggak jadi ketemu Royal Cia gini caranya mah. Aduh, malah ketemunya ada Cavengnya nih kayaknya. Kena mental lu. Najis banget. Game doang. Kumis doang tebel, mentalnya tipis. Ini muka doang Halloween. Mentalnya Hello Kitty. Nih cas nih mental lu tuh, biar kayak kumis. Siapa yang pernah ngalamin diledekin kena mental? Atau bahkan jangan-jangan kamu yang suka ngeledekin orang kena mental? Istilah ini lagi sering banget digunain sama orang-orang yang kalah main game atau orang-orang yang sekedar tersinggung. Tapi maksud dari kena mental itu apa sih? Apakah hanya sekedar tersinggung atau ngambek aja? Atau bahkan lebih dari itu? Sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari Mitata. Aku berdiri di barisan siswa kelas 11. Sesekali, aku dibuat salah fokus dengan pohon beringin yang ada di tengah-tengah lapangan. Ada seorang gadis yang cukup menarik perhatianku. Ia berdiri di dekat pohon beringin. Lo giniin gue aja, gue kira lo setan. Iya, gue setan, tapi nggak gitu juga kali. Deg-degan banget. Emang lu lagi nonton apaan itu? Seru banget. Ih, gue lagi nggak nonton, gue lagi dengerin drama radio. Drama radio? Tentang apaan? Tentang horor. Jadi itu serem banget, tapi seru banget. Tapi serem banget, tapi seru banget. Oke, merinding deh gue. Gue mau dengerin dong. Di mana? Nah, lo search aja Pahamifa Radio Play di Spotify. Awalnya, istilah kena mental ini populer di kalangan gamers Mobile Legends. Tapi makin kesini ternyata istilah ini makin banyak digunakan oleh kalangan umum. Kalau dalam game Mobile Legends sendiri, istilah kena mental itu merujuk pada orang-orang yang terlalu sering kalah. Karena keseringan mati, akhirnya mentalnya jadi jatuh, terus fokusnya jadi berkurang. Emosi nggak kekontrol dan performa permainannya juga jadi memburuk. Nah, dari situ kita bisa lihat nih bahwa kena mental bisa menggambarkan kondisi seseorang yang lagi terpuruk atau sedih. Akan tetapi, kalau menurut psikolog klinis dewasa Jennifer, istilah kena mental sama dengan mental breakdown dan menggambarkan kondisi seseorang yang nggak fokus atau ciut karena secara emosional merasa terserang oleh sebuah kejadian. Mental breakdown atau kurangnya fokus dan menurunnya performa karena kondisi mental yang terserang dalam bermacam-macam situasi. Saat ini, mental breakdown diartikan secara awam sebagai kondisi seseorang yang mengalami tekanan secara intens sampai nggak mampu untuk melakukan rutinitas, atau bahkan ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi stres yang bikin kewalahan. Terus perlu diingat nih, kalau mental breakdown bukan kondisi penyakit mental yang spesifik dan nggak dianggap sebagai istilah medis, jadi agak sulit untuk mengidentifikasinya. Tapi mental breakdown bisa menjadi gejala awal dari berbagai penyakit mental kayak depresi, anxiety, dan lain-lainnya. Untuk mental breakdown sendiri emang gak ada gejala spesifiknya, tapi ada beberapa tanda-tanda yang bisa dikenali kalau seseorang lagi mengalami mental breakdown, yaitu sulit fokus atau konsentrasi, selalu merasa lelah secara mental dan juga fisik, insomnia, berubahnya nafsu makan yang bisa menurun atau bahkan meningkat dengan drastis, dan yang paling parahnya lagi nih, kamu jadi menarik diri dari pergaulan secara tiba-tiba, menghindar untuk bertemu banyak orang, bergerak jadi lebih lambat, jadi nggak satset-satset, dan bahkan mengabaikan tanggung jawab. Seperti yang disebutin tadi, mental breakdown bisa terjadi dalam berbagai kondisi. Biasanya pemicunya adalah karena stres yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya stres karena pekerjaan, atau karena masalah hidup yang datang bertubi-tubi, sampai persoalan main game tapi kalah terus. Mental breakdown yang terjadi terus-menerus dan gak diatasi tentu akan berdampak buruk untuk kesehatan fisik dan juga mental kamu. Maka dari itu dibutuhin beberapa cara untuk mengatasi mental breakdown. Apa aja caranya? Cara yang sederhana adalah kamu bisa mencoba untuk mengubah gaya hidup kamu.
Dilansir dari artikel Mental Health Amerika, gaya hidup yang baik bisa berupa olahraga 3-5 kali seminggu, menghindari alkohol, kafein, dan zat-zat lain yang bisa memicu stres, tidur cukup dan teratur, dan mengelola stres dengan berlatih pernapasan, istirahat, atau bermain di alam terbuka. Selain itu, kamu juga bisa meditasi dan melakukan detoks media sosial. Lakuin juga hal-hal yang bikin kamu senang dan juga nyaman, kayak makan makanan favorit atau bahkan relaksasi. Kalau mental breakdown yang dirasain udah ganggu banget nih, lebih baik konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Mental breakdown yang ekstrim akan bikin seseorang kehilangan motivasi dan bahkan minat terhadap hal-hal yang sebenarnya disukai. Hal tersebut tentu udah ganggu banget karena akan mempengaruhi aktivitas rutin sehari-hari. Mental breakdown yang ekstrim juga bisa bikin kamu merasa sakit secara fisik, seperti sakit kepala, dan lain-lain. Maka dari itu, konsultasi ke profesional akan jadi solusi yang terbaik. Seseorang bisa kena mental atau mental breakdown dalam berbagai situasi, bahkan ketika kalah main game. Walaupun mental breakdown bukan kondisi penyakit mental yang spesifik, tetap perlu diatasi kalau udah terlanjur dirasain. Semoga dengan mengikuti berbagai tips dari Hutata, kamu bisa mengatasi kondisi mental breakdown. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin video kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!